Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Terpujilah kasih-Mu ya Tuhan yang mengiring kami dalam hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Kamis 23 Januari 2025, tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus selama masa penahanannya di Roma sekitar tahun 61-62 Masehi. Pesan utama surat Efesus adalah kesatuan dalam Kristus. Pesan utama tersebut muncul secara eksplisit dalam nats renungan hari ini. Dalam nats ini dinyatakan bahwa Allah telah memberitahukan kepada kita rahasia kehendak-Nya, yaitu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus berkaitan dengan dua wilayah, yaitu surga dan bumi. Sebagian besar dari surah ini ditulis untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil Allah dalam proses mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua adalah anak-anak Allah. Pemilihan Allah atas kita bukan karena kita layak. Pemilihan itu berdasarkan keputusan Allah yang berdaulat. Pemilihan yang menyelamatkan dan menjadikan kita umat-Nya dan mengaruniakan kepada kita berkat-berkat rohani. Pemilihan Allah yang menjadikan kita kudus sebagai anak Allah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Betapa bahagianya kita yang dapat dari Tuhan berkat rohani yang tak ternilai ini. Sudah sepatutnya kita hidup secara bertanggung jawab sebagai orang pilihan Allah, yaitu dengan hidup kudus dan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus kita telah dipersatukan dan tidak ada alasan bagi kita untuk terpecah dengan sesama kita. Hidup kita selama di dunia ini adalah hidup kudus, hidup yang melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Artinya hidup ini harus bermakna, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Hal yang sia-sia, yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, yang menyakiti hati Allah dan menjadi batu sandungan bagi sesama, haruslah dibenci oleh orang-orang kudus. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menguatkan dan memampukan kita hidup sebagai orang pilihan-Nya di tengah dunia yang penuh kesusahan dan pergumulan ini. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 723 ayat 3, Tujolom o Tuhan.
Idolom o Tuhan tung marpa dan doau ikon ho hui hu ton tok tok ai hubo to takas na martua doau nang musedo di ngolukot tung pogos pedison manang sonang tahe marsiga tung tuho sasude holan ho hui hu todang bedirikon togu togu matu nature. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, Tuhan yang baik, yang senantiasa mengasihi kami. Ya Tuhan, jadikanlah hidup kami ini hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kami bermakna bagi orang-orang di sekeliling kami dengan hidup mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu, perbuatlah yang terbaik kepada semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.